Jadi setoleran itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana pernyataan seorang muslim dan salah satu cendekiawan muslim menyatakan bahwa yang saat ini sedang ramai-ramai menolak gereja itu bukan umat Nabi Muhammad. Wow, lalu umat siapa nih guys? Silahkan dari netizen yang mengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, yuk kita simak video dari seorang perempuan muslim yang menyatakan hal demikian. Yuk kita perhatikan video ini. Saya nggak mau ngomongin kasus Cilegon secara khusus karena jujur saya belum mempelajarinya lebih dalam. Tapi saya cuma mau ngomongin orang-orang yang menolak pembangunan rumah ibadah agama lain pure karena mereka nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, bukan karena masalah hukum, bukan karena masalah perizinan dan segala macamnya. Saya mau bilang bahwa itu bukan dari ajaran Islam dan mereka they should grow up gitu, kayak ayo dong jangan kekanak-kanakan, kayak kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran mana yang mereka ikutin? Saya tuh bingung sendiri. Soalnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada utusan dari Nasrani yang datang ke Madinah dan mereka berdialog kepada Nabi. Terus mereka pas mau ibadah, mereka diizinkan untuk beribadah di dalam masjid. Jadi setoleran itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh seorang perempuan muslim ini. Dan juga bukan hanya itu, salah satu cendekiawan muslim yaitu Quraisy Shihab juga menyatakan hal yang sama, bahwa sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya hidup dengan rukun, bahkan membantu pembangunan gereja, bukan menolak gereja. Yuk kita simak pernyataan dari Quraisy Shihab, salah satu cendekiawan muslim. Berikut videonya. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu, bukan berupa hutang tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi sampai akhir zaman, Be. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya.
Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut deh. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting Abiko? Yang penting ini tadi sebagian. Ya, buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ya, jadi kembali saya tegaskan di sini sangat jelas bahwa sebagai umat Nabi Muhammad SAW seharusnya tidak menolak keberadaan gereja dengan alasan apapun. Kalau hal yang menjadi alasan adalah iman mereka tergerus, iman mereka terpengaruh oleh ajaran kekristenan, itu perlu dipertanyakan. Saya yakin dan percaya ketika orang punya iman tentu tidak terpengaruh dengan ajaran apapun. Kalau dia punya iman yang sungguh-sungguh percaya kepada agama yang dianutnya, tentunya tidak mungkin orang itu berpindah dari iman yang dipercayanya. Tentunya itu bukan menjadi suatu alasan untuk menolak berdirinya gereja. Kita sebagai umat yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan, mari kita bersama-sama meningkatkan hidup toleransi antar umat beragama supaya tercipta kerukunan antar umat beragama, saling tolong-menolong, saling membantu, dan saling menghormati satu dengan yang lain, bukan menolak keberadaan gereja. Firman Tuhan dikatakan dalam Roma 12 ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mari kita sebagai penduduk Indonesia yang penuh dengan kemajemukan, yang penuh dengan keberagaman, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk menghormati satu dengan yang lain, sebab Indonesia bukan milik satu agama, tetapi ada begitu banyak suku dan agama dan lain sebagainya. Biarlah melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan terus hidup rukun satu dengan yang lain. Salam toleransi. God bless you.